Baik umat Tuhan, mari membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Tapi karena cukup panjang, saya baca beberapa ayat. Lukas pasal 24 ayat 13 mulai. Saya akan baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kemudian nanti kita baca ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang kubur yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lembannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dari bacaan firman Tuhan ini ada kaitannya dengan peristiwa Tuhan Yesus bangkit, kenaikannya ke sorga, dan kedatangan Roh Kudus. Bagian ini menjelaskan kepada kita tentang satu peristiwa di mana ada 2 murid, namanya satu Kleopas, yang satu tidak disebut namanya, kecewa dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Topik kita hari ini ialah jangan pernah kecewa mengiring Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kecewa terhadap manusia adalah sesuatu yang biasa. Kita kecewa terhadap sesama kita, itu wajar-wajar saja. Kita dibohongi, kita ditipu, kita diperlakukan tidak adil, bisa saja terjadi karena kita manusia. Tetapi kecewa terhadap Tuhan adalah sesuatu yang tidak wajar, karena Tuhan tidak pernah memperlakukan kita dengan tidak wajar. Hanya kita tidak memahami. Apa itu kecewa? Kecewa artinya perasaan tidak senang atau perasaan tidak puas karena
tidak mencapai harapan. Ya, misalnya kita dijanji orang lalu tidak ditepati, biasa kita kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Pada bagian ini dijelaskan tentang dua dari pengikut Yesus. Salah satunya namanya Kleopas. Kleopas itu adalah suami Maria, ibu Yakobus. Yakobus ini di Alkitab banyak. Ya, ada Yakobus saudara Yohanes, ada Yakobus anak Alfeus, ada Yakobus saudara kandung Tuhan Yesus, ada juga Yakobus anak Kleopas, dan ada Yakobus yang lain. Jadi ada banyak nama-nama Yakobus di Alkitab. Dan Kleopas ini adalah ayah dari salah satu namanya Yakobus. Kedua orang ini kecewa menjadi pengikut Yesus. Lalu mereka meninggalkan persekutuan. Mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka berangkat ke daerah sebelah barat Yerusalem, namanya daerah kampung Emmaus. Mengapa mereka kecewa dan apa yang dilakukan sebagai akibat dari kekecewaan itu? Apa yang menyebabkan dua orang ini kecewa dan apa yang mereka lakukan dalam kekecewaan itu? Yang pertama dikatakan mereka kecewa karena Yesus yang selama ini diharapkan menjadi raja. Mereka katakan, kami sudah harapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa kami. Waktu itu orang Israel dijajah oleh Romawi. Lalu mereka berharap bahwa Yesus ini yang disebut Mesias, dialah yang datang membebaskan mereka, termasuk dari penjajahan, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari keterbelakangan. Itu yang mereka harapkan. Yang kurang lebih 3 tahun mereka sudah enak-enak makan. Kalau tidak ada makanan, Yesus bisa mengadakan roti saja hanya 5 bisa diubah dan dimakan oleh lebih 5.000 orang dan masih ada saldo 12 bakul. Ikan yang hanya 2 ekor kecil bisa dimakan oleh lebih 5.000 orang. Dan banyak peristiwa yang lain di mana para murid ini begitu bangga memiliki seorang guru besar yang dapat memuaskan mereka dengan kehadirannya di bumi ini. Dan itu yang mereka harapkan. Tetapi ternyata guru agung ini yang mereka sebut raja besar ternyata ditangkap oleh pemimpin Israel, lalu disalibkan dan mati. Itu yang membuat mereka kecewa. Dan mereka katakan, kami sudah dengar-dengar bahwa dia sudah bangkit, tapi kami tidak lihat. Sejumlah perempuan sudah ke kubur, termasuk Petrus, Yohanes, dan mereka kembali, benar kubur sudah kosong, tapi mereka tidak lihat. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan dia. Kami dahulu mengharapkan. Berarti mereka kecewa karena harapan mereka pupus. Harapan mereka tidak sesuai. Harapan mereka kandas. Harapan mereka tidak seperti yang mereka angan-angankan. Biasa kalau kami gembala dimutasi, waktu mereka dengar, waduh bangga, oh senang sekali itu ibu pendeta, pak pendeta itu datang. Tapi ketika datang mulai melayani tidak seperti yang diharapkan. Tak boleh apa teh pak pendeta teh. Tang susi-susi boleh itu di renuan. Kadang-kadang seperti juga terjadi. Maka kadang-kadang kami gembala biasa baru 2-3 bulan sudah mulai kelas dan ada yang sudah mulai masukkan permohonan ke sinode, palele, tang susi-susi. Mengapa? Karena harapan tidak seperti yang kita harapkan. Demikian juga yang terjadi dengan murid-murid. Sudah lewat 3 hari peristiwa Yesus mati, artinya kemungkinan untuk hidup secara alami sudah tidak mungkin. Kalau orang sudah mati 3 hari, itu tidak mungkin bangkit. Ya, kecuali mati beberapa jam bisa mati suri.
Mereka tambah bingung lagi karena dikatakan beberapa perempuan di antara mereka ke kubur, tapi mayat sudah tidak ada. Lalu mereka berkata, betul kubur sudah kosong, tapi mayat Yesus sudah tidak ada. Apa yang terjadi dengan Yesus? Berarti harapan mereka selama ini untuk mendapat seorang raja yang hebat mulai sirna. Yang kedua, apa yang mereka lakukan sebagai akibat kekecewaan? Dua orang ini sepakat tinggalkan persekutuan di Yerusalem lalu berangkat ke Emmaus. Mungkin sifat kada-kada daripada torok indete. Nah, saya tahu pemimpin agama Yahudi tangkap kita dan di penjara. Barangkali lebih baik kalau kita sudah pergi mengungsi ke daerah Emmaus. Emmaus itu adalah satu kampung kurang lebih 7 mil sebelah barat Yerusalem. 7 mil itu sekitar 11 kilometer kalau sekarang. Mereka jalan dari Yerusalem ke arah barat, ke arah laut. Untuk apa mereka ke sana? Memang tidak jelas. Apakah mereka pergi refreshing? Mungkin mereka pergi untuk menghindari rasa takut dari pemimpin-pemimpin mereka, khususnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi, atau untuk pergi mengobati rasa kecewa mereka. Lalu mereka mulai tinggalkan persekutuan. Teman-temannya masih berkumpul di satu tempat di Yerusalem, tapi mereka mulai memisahkan diri, mengasingkan diri karena kecewa. Di tengah kekecewaan itu, apakah Yesus membiarkan mereka? Apa tindakan Yesus terhadap umat Tuhan yang kecewa? Yang pertama, mari kita lihat ayat 15 sampai 24. Yesus memperhatikan umatnya yang kecewa. Yang pertama, Tuhan Yesus datang mencari mereka. Tuhan Yesus datang mencari mereka. Ya. Tuhan Yesus datang mencari. Ayat 15 dikatakan, sementara mereka berjalan, mereka sedang bercakap-cakap. Dua orang ini sambil jalan. Tidak tahu mereka percakapkan banyak apa. Lalu katakan mereka bertukar-tukar pikiran sambil jalan tentang seputar peristiwa yang membuat mereka kecewa. Tiba-tiba dikatakan datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama. Dari mereka bercakap-cakap, dua orang tiba-tiba menjadi tiga. Datanglah Yesus bercakap-cakap di antara kedua orang itu. Tuhan Yesus ingin tahu apa yang mereka percakapkan dan apa sebabnya mereka meninggalkan persekutuan di Yerusalem. Ayat 16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengerti siapa yang datang menemani mereka. Aneh. Sekitar 3 tahun lebih sama-sama tidur sama-sama, hidup sama-sama, tapi tiba-tiba ketika datang mereka tidak tahu siapa orang ini. Sambil berjalan lalu Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Ternyata mereka kecewa karena harapan mereka tentang Yesus menjadi raja mereka tidak tercapai. Itu yang menutup mata. Ada yang menghalangi mata mereka, yaitu kekecewaan, membuat mereka tidak bisa melihat siapakah yang ada di tengah mereka. Kalau kita sudah kecewa, biar siapa yang datang obati, kita anggap semua sampah. Kata-kata apapun yang diberikan kepada kita kalau kita lagi kecewa, pasti kita akan tolak. Kekecewaan itu yang membuat mereka tertutup. Dan biasanya kalau orang kecewa sudah tertutup, lama-lama bunuh diri. Ya, itu yang membuat orang biasa bunuh diri, karena kekecewaan. Lalu orang memberikan nasihat, tertutup. Dan karena dia tidak lihat lagi apa-apa, ya bunuh diri, melakukan sesuatu yang tidak pantas.
Di sini nampak kepedulian dan perhatian Tuhan Yesus terhadap setiap umatnya yang kecewa. Dikatakan Yesus datang mencari mereka. Kemanapun dua orang ini, Yesus datang mencari. Kalau kita baca Yohanes 21, Petrus dan teman-temannya yang kecewa juga, lalu mereka pergi cari ikan di Danau Galilea. Semalaman mereka mencari ikan, menjala ikan, tapi satu ekor pun tidak didapat. Tapi tiba-tiba pagi-pagi Yesus datang dan berkata kepada mereka, "Anak-anak, adakah lauk pauk pada kamu?" Lalu mereka katakan, "Tidak ada. Sudah sepanjang malam kami berusaha, tapi seekor pun tidak ada." Sampai Petrus sudah buka bajunya karena kepanasan, kecewa. Ini bukan air laut. Danau Galilea bukan air asin. Danau Galilea itu air tawar. Ini di air tawar dan dia kepanasan sepanjang malam mencari ikan karena frustrasi tidak dapat. Akhirnya dikatakan dia melepas pakaiannya. Yesus datang dan mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Dan mereka mencoba menebarkannya dan mereka mendapat ikan 153 ekor banyaknya. 153 ekor ini tidak perlu banyak ditafsir. Tapi itu hanya memberikan gambaran bahwa orang yang bekerja menurut perintah Tuhan akan dapat berkat yang luar biasa. 153 dengan ukuran yang besar-besar. Dibanding dengan sepanjang malam mereka berusaha sendiri dalam kekecewaan, tidak dapat apa-apa. Pada Lukas 15, orang yang kecewa diandaikan sama dengan seekor domba yang hilang dan pasti dicari oleh seorang gembala yang baik. Itu sebabnya kami sebagai gembala, bagaimanapun Bapak Ibu tidak datang gereja, kami akan cari. Menolak pun kami akan cari. Kecuali kesama kalau bonami mitutupi kambak bami atau terserah. Tapi ditutupi pintu pun akan kami datang gedor. Karena itu tugas kami. Dan tu nak kuah, kalau mak gereja biasa saya Pak Pendeta. Kalau hanya datang gereja karena takut dikunjungi, ya. Kami berkunjung bukan untuk menakut-nakuti anggota, tapi kami mengajak. Itulah tugas kami. Tuhan Yesus juga datang mencari. Tuhan Yesus peduli. Kalau ada seorang memiliki 100 domba dan satu diantaranya hilang, dia akan berusaha mencari satu. Karena 99 tidak membutuhkan kunjungan, yang satu butuh kunjungan. Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Karena itu siapa yang kecewa dan menghilang dari persekutuan, pasti dicari oleh Tuhan Yesus." Pasti dicari. Kusanga yan tamase saya mo talo mak gereja nang biasa bang lampenanta nata mo kumale. Sita mo kito solata anggota nata bang umibut yole. Panalandion Domingo to piran no pa. Pasti Roh Kudus bekerja di hati kita. Sepanjang kita sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan, pasti Roh Kudus bekerja di hati kita. Hanya kita yang mengeraskan hati. Karena itu jangan pernah kecewa terhadap Tuhan Yesus. Karena kemanapun kita pergi, pasti Dia cari. Kita tidak bisa lari dari Tuhan, karena dimanapun kita berada, Dia pun ada di situ. Daud pernah bersaksi pada Mazmur 139 mulai ayat 7 sampai 12, "Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau pun di sana. Jika aku ke dunia orang mati, Engkau pun di sana. Jika aku terbang dan pergi ke laut, dikatakan di sana pun tangan-Mu menuntun aku." Kesimpulannya, kemanapun kita pergi,
Tuhan pasti cari kita dan tidak membiarkan kita. Tuhan itu maha baik. Walaupun Dia adalah Allah yang maha adil, tidak membebaskan kita kalau kita salah, tapi Dia juga adalah Allah yang maha baik, yang memberikan perhatian yang luar biasa. Murid-murid yang kecewa dicari dan dicari dan dicari. Pernah Bapak Ibu kecewa mungkin usaha kita tidak mendatangkan hasil maksimal? Ternak-ternak kita didoakan malah mati. Apalagi sekarang musim penyakit babi. Jangan-jangan ada yang kecewa karena sudah capek-capek pelihara babi kok malah mati. Atau kita kecewa karena kita tidak lulus-lulus, tidak diterima jadi pegawai, atau macam-macam membuat kita kecewa. Tuhan pasti cari. Jangan karena kecewa lalu kita kompensasi lari dari pelayanan. Jangan karena kecewa kita kompensasi kita tinggalkan persekutuan. Jangan karena kecewa lalu kita kompensasi kita menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan pasti cari. Kemanapun kita lari pasti Dia cari. Yang kedua, apa kepedulian Tuhan Yesus terhadap muridnya yang kecewa? Ayat 25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27, Tuhan Yesus datang menegur. Tuhan Yesus datang menegur mereka. Ayat 25, kepada kedua orang tadi yang kecewa, Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh." Bapak Ibu senang disebut orang bodoh? Betapapun kita bodoh, tapi kita tidak suka disebut bodoh. Anak-anak kita, jangan kita panggil kalau dia salah, ini anak ini bodoh sekali nih. Dia bukan bodoh, hanya kurang pintar. Tidak ada orang bodoh, hanya kurang tahu sedikit. Tapi Yesus katakan, "Hai kamu orang bodoh." Ini sebuah teguran keras dari Tuhan Yesus kepada murid-murid. Mengapa mereka disebut orang bodoh? Karena mereka tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh para nabi, bahwa Mesias harus menderita. Yesus katakan kepada mereka, bukankah nabi-nabi sudah menubuatkan? Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, bahwa Dia akan mati, tapi akan bangkit kembali. Yesaya 53 menjelaskan panjang lebar tentang kematian anak domba Allah. Mereka juga disebut bodoh karena mereka tidak mengerti arti dan isi kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab Sakaria telah banyak mengajarkan tentang datangnya Mesias. Dan Mesias yang dinubuatkan adalah Mesias yang akan korban menjadi anak domba Paskah. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, ada kurang lebih 4 kali. Dalam pengajarannya ada kurang lebih 4 kali. Bahkan malam sebelum peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka bahwa Mesias, anak manusia, akan ditangkap, akan dibunuh dan mati, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Ini berulang-ulang. Anak manusia akan mati, tapi akan bangkit kembali. Mereka dianggap bodoh karena kesalahan mereka sendiri yang gagal mengerti kitab suci. Tidak tahu ya, bayangkan 4 kali, kurang lebih 4 kali, Yesus mengulang-ulangi. Anak manusia akan ditangkap, akan dibunuh dan mati, tapi akan bangkit kembali. Itu bukan 1 kali. Paling kurang dalam kitab Lukas ada 4 kali disampaikan. Bahkan malam sebelum Yesus ditangkap. Ini bukan lama.
Ya, sebagai guru, biasa kami tes mahasiswa. Dan lucunya, mata pelajaran yang kami berikan hari terakhir sebelum ujian, biasanya pasti masuk. Tapi justru kadang-kadang tidak ditahu. Lalu saya berpikir, yang kemarin aja saya ajarkan tidak tahu, apalagi yang bulan lalu. Dan itu Yesus katakan kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Karena mereka gagal paham. Mereka gagal mengerti. Berarti mereka kecewa karena mereka belum memahami firman Allah secara benar. Seringkali kita kecewa menjadi pengikut Tuhan hanya karena kegagalan kita memahami firman Tuhan. Artinya, murid-murid ini belum dewasa secara rohani. Karena itu mereka dianggap sebagai orang bodoh, orang yang gagal paham, orang yang kurang mengerti. Karena itu jangan pernah kecewa menjadi pengikut Tuhan Yesus, karena kita akan dianggap sebagai orang bodoh. Dua orang ini kecewa bukan karena Tuhan tidak konsisten. Dua murid ini kecewa bukan karena Tuhan tidak konsisten. Justru Tuhan konsisten dengan firman-Nya. Alkitab konsisten. Alkitab mengatakan apa adanya. Tetapi karena mereka yang tidak paham arti menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kemakmuran. Walaupun ada teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran mengatakan kita harus kaya-kaya, sehat-sehat. Kalau ada orang Kristen sakit-sakitan berarti kurang iman. Kalau ada orang Kristen miskin-miskin berarti kurang iman. Itu paham teologi kemakmuran. Tapi ada juga teologi kemiskinan. Bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita harus menderita. Kita harus mengalami bermacam-macam kesulitan. Tidak harus, tapi siap sedia. Orang percaya tidak harus menderita, tapi siap menderita. Orang percaya tidak harus miskin, tapi siap miskin. Orang percaya tidak boleh menganggap bahwa Tuhan itu mentakdirkan kita untuk miskin. Tidak juga diajarkan bahwa orang percaya akan menjadi kaya raya. Ya, kalau Tuhan izinkan kita kaya raya dan dengan usaha yang baik, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa dan segitu saja Tuhan berikan, kita terima apa adanya. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan bebas hambatan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan tol. Tapi yang Tuhan Yesus janjikan ialah, aku menyertai kamu senantiasa. Itu janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa. Mengikut Tuhan Yesus pasti banyak tantangan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita penyertaan melewati lembah-lembah tantangan itu. Tuhan Yesus sudah pernah menderita. Bahkan dia mati, tapi dia sudah bangkit. Dia mengerti apa yang menjadi tantangan yang kita alami. Bahkan dia telah naik ke sorga melintasi segala langit. Dan dia bukan manusia biasa. Dia duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Untuk mendoakan kita. Menyampaikan segala keluhan kita kepada Bapa. Dia mengerti tetesan air mata kita. Dia mengerti segala persoalan kita. Segala tangisan kita. Dia sampaikan kepada Bapa di surga. Karena itu mari kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Apapun yang terjadi, manusia bisa mengecewakan, tapi jangan kecewa terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya menegur dua orang yang kecewa ini, tapi dia juga menguatkan hati kedua orang itu. Sehingga pada malam itu juga dikatakan mereka sampai di Emmaus. Yesus pura-pura mau jalan terus, lalu mereka menahan, tinggallah sudah malam. Lalu mereka masuk rumah, lalu mereka mau makan,
dan mengambil roti. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Lalu terbukalah mata kedua orang itu. Mengapa terbuka? Karena ini pernah terjadi dan mereka membayangkan, oh ini pernah dilakukan. Dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-murid. Maka terbukalah, oh ini dia Yesus. Dan malam itu dikatakan dengan penuh sukacita mereka boleh melihat Yesus, tapi tiba-tiba Yesus menghilang dari antara mereka. Pertanyaannya, mengapa Yesus menghilang? Karena mereka sudah mengerti. Orang yang sudah mengerti firman Tuhan, orang yang sudah rohani, orang yang sudah dewasa, tidak perlu banyak melihat, tapi bekerja dengan iman. Yesus meninggalkan karena mereka sudah dianggap mandiri. Dan dikatakan malam itu, walaupun dalam tradisi orang Timur Tengah tidak boleh jalan dalam keadaan malam karena banyak perampok. Keamanan kurang dijamin. Tapi dikatakan malam itu mereka langsung lari pulang dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Dan sampai di Yerusalem, teman-temannya bersaksi, kami sudah melihat Yesus, benar dia bangkit. Lalu dua orang itu berkata, kami juga, kami bersama-sama, kami sudah melihat. Dan mereka kembali dalam persekutuan karena Yesus mencari dan menegur mereka. Mereka kembali ke persekutuan karena Yesus mencari dan membawa mereka. Kecewa mengikut Tuhan, kecewa dengan ekonomi, kecewa dengan segala penghasilan kita, jangan tinggalkan persekutuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sejenak kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus memampukan kami hidup dewasa dan memahami setiap bahagian firman-Mu dengan jelas, agar kami tidak kecewa menjadi pengikut Tuhan. Kami tidak putus asa menjadi pengikut Tuhan, tapi kami selalu kuat mengandalkan Tuhan dan hidup bersaksi menyaksikan segala kemurahan Tuhan kepada kami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, yang sedang dalam duka cita, hiburkan keluarga Mama Angga. Hiburkan dengan penghiburan topangan kuasa Tuhan menyertai mereka sekeluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.